untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester. Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa Raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu. Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur, dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, Sulahkan dia pada tiang itu. kemudian Hama disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, serta dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan yang benar dari kitab Ester pasal 7. Tuhan Yesus memberkati. Saudara,
Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa kejahatan yang tersembunyi pasti akan terbongkar. Sebab Tuhan mengetahui apa saja. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Rancangan jahat Haman akhirnya terbongkar. Dan Tuhan membalikkan keadaan. Ketika Haman dijemput oleh sida-sida raja ke perjamuan yang dipersiapkan Ester bagi dirinya dan bagi raja, tentu dia merasa sangat terhormat. Padahal Haman tidak tahu itu adalah jebakan yang mematikan. Ester adalah orang Yahudi dan Ester adalah keponakan Mordekai, orang yang paling dibenci oleh Haman karena tidak mau berlutut menyembah dia. Haman sangat terkejut ketika dia harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Sebenarnya Ester mengambil risiko sangat tinggi ketika berani menuding Haman membongkar skenario kejahatannya di hadapan raja. Apakah raja lebih percaya kepada Ester, permaisurinya, ataukah kepada perdana menterinya, yaitu Haman, yang sangat dihormati oleh raja dan bangsa Media Persia. Tetapi Tuhan adalah sutradara, pemegang semua keputusan kedaulatan final. Raja hatinya percaya sungguh kepada perkataan pernyataan Ester. Bahkan ketika raja melihat Haman bersimpuh di dekat sang ratu, dia menjadi meledak, murka luar biasa. Sesungguhnya firman Tuhan ya dan amin. Orang-orang jahat akan dihancurkan seketika. Ya. Orang fasik terperangkap pasti akan kejahatan, akan dosanya. Tunggu waktu dan cara Tuhan. Persis demikian kejadian dalam hidup dan mati Haman. Kejahatan yang dia rancangkan untuk Mordekai berbalik menimpa dirinya sendiri. Tangan keadilan Tuhan terbukti ya dan amin. Orang yang merasa aman dan nyaman hidup dalam dosa, dalam kejahatan, pasti akan terkena hukuman. Tidak mungkin lepas pada waktu dan cara Tuhan. Sebab itu saudara, melalui pasal 7 kitab Ester ini, mari kita menguatkan hati kita. Berdiri teguh, jangan goyah. Berharap sungguh kepada kuasa dan kasih Tuhan. Walaupun kejahatan merajalela di sekeliling kita, tetapi Tuhan berkuasa di atas segala kuasa. Tuhan yang memegang hidup dan mati kita. Dia berkuasa menolong kita. Tidak terlambat perbuatannya yang ajaib. Berharaplah sungguh kepada Tuhan. Berpeganglah kepada janji firman-Nya, karena tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan menguatkan kita setia sampai akhir. Amin.